namun Kau Tuhan setia menjagaku selamanya. Are you ready? 1, 2, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku dengan darah-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Nyala untukku. Semua jemaat katakan sama-sama seindahnya. Seterangnya mentari walau badai gunung pun bergoncang, namun Kau yang setia menjagaku selamanya. Semuanya katakan sama-samanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku dengan darah-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku dengan hatiku hanyalah untukku. Kamu semuanya, wow. Sungguh nyata kasih di sepanjang semuanya hanyalah untukmu saja. Di sepanjang hidupku dengan darah-Mu. Oh ya, nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku dengan hatiku. Segenap hatiku. Segenap hatiku. Kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Lebih dahsyat lagi karena satu alasan kita datang ke sini siapa? Sekali lagi satu alasan kita di sini siapa? Segenap langkah kami tertuju. Ngapain? Berlari menenggak kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Yuk, angkat suaramu katakan, oh Yesus, Kau berkuasa
untuk menyembahmu. Katakan segala ikatan telah terbuka, dan setiap dosa telah kau hancurkan, karena hanya kau sang penebus. Sucikan dengan cahaya terangmu. Angkat tanganmu sama-sama katakan, oh Yesus, untuk selamanya. Membebaskanlah, membebaskanlah. Hanya Yesus, satu alasan kami datang untuk menyembahmu. Sama-sama katakan, Kau Yesus Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain, tiada yang lain. Oh Kau Yesus Tuhan, tiada yang lain. Oh, tiada yang lain. Oh Yesus, Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Angkat suaramu, oh Yesus, Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami adukan, membebaskanlah nama Yesus. Satu alasan kami datang untuk menyembahmu. Satu alasan, Kau yang Yesus. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita, Yesus. Kita siapkan hati kita, kita akan mendengar. Sebelumnya kita mau perjamuan kudus. Ya, silakan duduk teman-teman. Sebelumnya kita siapkan hati kita. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu? Sekali lagi, Yesus. Yang bertugas boleh maju. Yesus, apa arti hidup bila
Kita dengar dulu Hans. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Baik anak-anakku, sebelum kita mengambil bagian di dalam perjamuan pada malam hari ini, terutama kita menyelidik hati kita pribadi lepas pribadi. Apakah kita telah atau ada menyimpan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Kita bereskan dulu sebelum kita mengambil perjamuan kudus roti dan anggur pada malam hari ini. Baik, saya akan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk sepekan ini atas kasih-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna atas pribadi lepas pribadi kami Tuhan. Sebelum jauh kami masuk dalam perjamuan kudus Tuhan, Kau menilik setiap hati, pikiran kami Tuhan yang mendalam Tuhan. Apakah kami sungguh-sungguh Tuhan mengasihi Engkau, bahkan mengasihi sesama kami Tuhan. Lepaskan dan bebaskan kami Tuhan dari segala terbelenggu, apapun itu Tuhan permasalahan kami Tuhan. Dan ampuni setiap kesalahan dan dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan sucikan, kuduskan Tuhan anggur dan roti perjamuan kudus pada malam hari ini Tuhan. Dan Kau layakkan kami Tuhan boleh makan dan minum dalam perjamuan kudus pada malam hari ini Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan. Mari saya mengundang untuk berdiri. Kita angkat roti yang ada di sebelah tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan." Mari kita makan roti ini sebagai simbol daripada tubuh Tuhan Yesus. Dan kita angkat anggur di tangan sebelah kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Inilah cawan ini adalah peringat perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kamu makan dan minumnya menjadi peringatan aku."
Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum anggur ini. Mari kita ucap syukur atas segala yang Tuhan berkati pada malam hari ini, melewati roti dan anggur yang kita makan dan minum. Terima kasih. Kami mengaku ke Tuhan tubuh-Mu. Kami bersepakat Tuhan kasih-Mu atas kehidupan kami. Kamu curahkan darah-Mu, bahkan Kamu atas menebus setiap kesalahan dan dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan kami boleh ada pada malam hari sebagai bukti nyata kasih-Mu yang tak pernah habis-habisnya di dalam setiap kehidupan kami pribadi dan keluarga. Kesempatan pada malam hari ini juga Tuhan, hamba-Mu mau berdoa Tuhan buat setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan, setiap pengorbanan-Mu tidak akan sia-sia di dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Biarlah mereka boleh mengimpartasikan di dalam setiap kehidupan mereka atas segala pengorbanan-Mu ya Bapa. Jamah anak-anak-Mu pada malam hari ini, urapi mereka Tuhan, layakkan mereka Tuhan. Jadikan mereka terang-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk kesetiaan Tuhan atas kehidupan kami. Dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, amin. Silakan duduk teman-teman. Mari kita siapkan hati kita. Kita bersyukur buat pengorbanan Tuhan yang sempurna, biarlah nyata sempurna. Dalam kelemahan, dalam kegelapan, Tuhan hadir dalam hidup. Saat ku ada dalam lembah, Dia menantikan jawaban. Ku tahu Tuhan selalu ada, tak akan pernah meninggalkan. Dalam lemah ku melihat Kaulah harapan. Dalam lemah kuasa-Mu nyata sempurna, sempurna. Oh, kuasa-Mu sempurna. Katakan saat semua seakan lenyap, saat semua seakan lenyap, anugerah-Mu selalu menopang. Hanya Kau Tuhan ku andalkan, Kau penolong yang ku percaya. Dalam gelap ku melihat Kaulah harapan. Dalam lemah kuasa-Mu nyata sempurna,
Kuasa-Mu Tuhan naungiku, takkan ku ragu saat ku lemah maka ku kuat. Oh yeah, kuasa-Mu Tuhan naungiku, takkan ku ragu saat ku lemah maka ku kuat. Yuk bangkit berdiri bersama-sama, sekali lagi katakan oh, oh, dalam kau harapan, oh, oh, takkan ku ragu saat ku lemah maka ku kuasa. Katakan dalam gelap, dalam gelap ku melihat Kaulah harapan. Kuasa-Mu yang sempurna, sempurna. Engkau nyata dan Engkau sempurna. Dalam segala keadaan kami, Engkaulah Tuhan. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berdaulat, dan Engkau yang tersempurna Tuhan dalam hidup kami. Anugerah yang terbesar bagi hidup kami, karena Engkau selalu ada untuk kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami di beberapa waktu ini Tuhan. Materaikan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu menyampaikan hanya sebagai corong Tuhan untuk penyampai firman. Tapi biarlah semua firman yang disampaikan itu semua berasal daripada Engkau yang mempunyai firman. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami anak-anak-Mu, kami mau belajar, kami mau taat, kami mau tunduk akan kebenaran firman Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan, urapi setiap kami, agar kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur, haleluya, amin. Shalom semua. Biasa ada beberapa kendala kalau mepet-mepet.
Jadi tadi sempat PPT-nya nggak bisa terbuka ya Jess. Oke, boleh tampil Jess, kita langsung aja. Tema kita malam hari ini adalah generasi Kristus. Ya, apa yang disebut dengan generasi? Ya, kita sama-sama mau lihat apa itu generasi. Next. Boleh baca bersama-sama? 2, 3. Atau era yang lahir dan hidup dalam. Jadi satu kelompok atau orang-orang yang hidup dan yang istilahnya yang ada, yang hadir di satu masa, satu waktu yang waktunya kurang lebih berdekatan atau kurang lebih bersamaan. Lalu next. Ya ini. Jadi tiap generasi itu punya istilah belakangan ini keluar ya. Ada beberapa istilah generasi berdasarkan kelompok usia. Ya di sini ada tahun 1901 sampai dengan 1927. Sorry saya nggak kelihatan. Ya, ada generasi-generasi, berapa generasi ini sampai kepada generasi X, sebagian besar terdiri dari anak-anak generasi silent dan generasi baby boomers awal. Ya, jadi artinya setiap generasi punya sebutannya sendiri. Itu dibuat istilah-istilah sekarang ini. Kalau dulu mah nggak pakai istilah-istilah begini. Sekarang berkembangnya semakin canggih, semakin orang melihat, membedakan, membandingkan. Mereka membuat istilah-istilah. Boleh lanjut? Mari kita baca bersama-sama. Sorry, Amos ya. Amos kita ajak ya. Bukan Amos ini. Sorry, mic-nya. Tes. Suaranya sering hilang-hilangan ya. Amos 3 ayat 7. Dikatakan sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya. Jadi artinya Allah memutuskan segala sesuatu terlebih dahulu. Baru Allah bekerja di dalamnya. Ya, kita lihat terbalik ya. Jadi Allah sebenarnya dari awal sudah merancangkan segala sesuatu dari awalnya, tapi Allah sudah memutuskan, menetapkan, dan baru Allah bekerja di dalam diri umatnya. Nah, seperti contohnya kepada Abraham. Ya, Abraham Allah datang, firman-Nya datang kepada Abraham dan firman Tuhan katakan, Abraham, engkau akan jadi bapak bagi bangsa. Ada yang tahu sebutan Abraham sebagai apa? Bapak Abraham sebagai apa? Bapak orang percaya. Bahkan disebut bapak dari banyak bangsa. Dan itu firman Tuhan. Di dalam Kejadian 12 ayat 2 sampai 3 itu ada lagi disebut bahwa Allah akan membuat nama Abraham masyhur dan menjadi berkat. Ketika Allah sampaikan itu kepada Abraham, segala sesuatu belum terjadi pada Abraham. Dia masih Abraham yang lama. Belum sampai kepada apa yang Tuhan sudah rancangkan, tapi firman Tuhan datang kepada dia untuk menyatakan apa yang menjadi ketetapan dan keputusan Tuhan buat dia. Ada seorang tokoh lagi yang namanya Gideon. Gideon sejak awal Tuhan sudah menetapkan dia menjadi seorang, ada yang ingat? Seorang pahlawan yang gagah berani. Tapi karena firman itu belum datang kepada dia lari bersembunyi. Karena apa? Karena waktu itu sukunya sedang ditindas oleh bangsa Midian, oleh suku Midian.
Mereka kocar-kacir lari menyelamatkan diri karena apa? Penjajahan daripada bangsa Midian. Dia lari bersembunyi. Karena apa? Enggak paham apa yang Tuhan putuskan, apa yang Tuhan tetapkan dalam diri Gideon. Lalu ketika firman itu datang kepada Gideon, dia menjadi paham, dia menjadi tahu tujuan dan ketetapan Tuhan bagi dia. Engkau adalah pahlawan yang gagah berani. Dia keluar dari persembunyiannya, dia ajak seluruhnya untuk berperang dan memenangkan peperangan itu dari orang-orang Midian. Jadi di sini ada satu yang kita bisa dapat dari kejadian dua tokoh ini ya, bahwa semua Allah genapi dalam hidup Abraham, dalam hidup Gideon. Karena apa? Karena ada kerendahan hati, kerelaan hati daripada Abraham dan juga Gideon. Untuk apa? Untuk ditata sama Tuhan, untuk mengikuti, supaya apa yang menjadi rancangan, apa yang menjadi ketetapan dan keputusan Tuhan itu tergenapi dalam kehidupan mereka. Nah, dalam Yeremia 29 ayat 11 firman Tuhan katakan, boleh lanjut, Yeremia 29 ayat 11 katakan, Tuhan merancangkan segalanya dalam hidup kita, yaitu apa? Rancangan yang baik dan rancangan masa depan yang penuh dengan harapan. Bahkan ini adalah keputusan Tuhan bagi anak-anaknya, termasuk kita semua yang di sini. Ya, bahwa Tuhan merancangkan semua yang baik, semua yang masa depannya adalah penuh harapan. Nah, Tuhan hari-hari ini mencari nih. Tuhan mencari. Ya, Tuhan mencari apa? Mencari orang-orang yang akan dipakai untuk menggenapi apa yang Tuhan sudah putuskan. Yaitu apa? Yeremia 29 ayat 11. Ya, di dalam 2 Tawarik 16 ayat 9 firman Tuhan katakan, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Kita baca sama-sama ya. 2 Tawarik 16 ayat 9. Kita baca dengan kencang. Yuk. 2, 3. Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Allah menjelajah. Kalau menjelajah itu artinya menyisir. Ya. Memandang jauh istilahnya. Bergerak jauh. Jadi Allah tidak bergerak di sini aja, tapi Allah bergerak dimanapun, di dalam bangsa-bangsa, bukan Indonesia aja, bukan COC saja, tapi gereja-gereja Tuhan hari-hari ini. Jadi artinya sampai hari ini Tuhan masih mencari, mata Tuhan masih menjelajah, mencari orang-orang yang istilahnya apa? Yang istilahnya Tuhan mencari orang yang bersungguh hati di dalam generasi saat ini. Generasi saat ini ya kita-kita ini. Kenapa Tuhan menjelajah dan mencari? Karena banyak yang harus dipilah-pilah. Banyak yang harus disisir. Banyak yang harus dipisah-pisahkan. Karena apa? Karena Allah mendapati pasti ada orang-orang yang juga tidak bersungguh hati. Ya, jelas di sini 2 Tawarik 16 ayat 9 ini, bahwa Dia mencari, menjelajah, mencari untuk apa? Untuk melimpahkan kekuatannya. Nah, kalau dibilang gereja sekarang, gereja kita nggak bilang gereja besar, gereja kecil, jemaatnya banyak atau jemaatnya sedikit, ya, nggak dibilang komunitasnya berjalan atau enggak. Ya, tapi hari-hari ini yang menjadi tolak ukur daripada Tuhan adalah bagaimana semua yang ada di dalam diri anak-anak itu di setiap gereja-gereja, tidak terkecuali ya mau gereja besar atau gereja kecil. Yang Tuhan cari dirimu,
dan diriku. Ada amin teman-teman? Tuhan sedang mencari hati anak-anaknya yang mau taat sama Dia. Tuhan mencari orang yang sungguh-sungguh hati mencari Dia. Kenapa susah hari-hari ini? Karena kehidupan, karena teknologi, karena keadaan, semuanya banyak yang berubah. Sehingga seringkali anak-anak Tuhan ke-distract untuk mengikuti pola dunia, tidak mengikuti apa yang menjadi pola standarnya firman Tuhan. Firman Tuhan kan ada juga yang menganggap bahwa firman Tuhan itu mah untuk kehidupan yang lalu, di zaman perjanjian lama gitu. No, firman Tuhan selalu kehidupan kita, anak-anaknya. Ada amin? Lalu generasi yang seperti apa sih yang Tuhan inginkan di masa depan sebenarnya? Kenapa Tuhan cari saat-saat ini? Di beberapa generasi sebelumnya yang tadi awal kita lihat generasi apa. Di saat itu pun Tuhan mencari. Bahkan di saat generasi kita sekarang ini pun Tuhan tetap mencari orang-orang yang sesuai dengan hatinya Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan mau mempersiapkan, karena Tuhan mau menata kehidupan anak-anaknya yang sesuai dengan kerinduannya. Untuk apa? Untuk menjadi besar di masa yang akan datang. Untuk menjadi generasi penerusnya yang membawa kedaulatan Tuhan dalam kehidupan generasinya di kemudian hari. Pertanyaannya, tujuan Tuhan apa sih menata kita? Tujuan Tuhan apa sih mengatur hidup kita? Tujuan Tuhan kenapa sih harus mencari kita? Untuk ditata, masuk ke dalam rancangannya, menggenapi apa yang menjadi rancangan Tuhan. Padahal Tuhan kan bisa. Ya udah, kalau Tuhan udah pilih ya Tuhan genapi aja gitu. Tidak seperti itu, teman-teman. Tuhan mau melihat bagaimana Abraham meninggalkan tanah kelahirannya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan hartanya dan bergerak seirama dengan Tuhan. Hari-hari ini yang Tuhan cari anak-anak muda yang benar-benar mau taat, benar-benar punya hati yang sungguh sama Tuhan. Untuk apa? Untuk juga berjalan seirama dengan iramanya Tuhan. Untuk apa? Menggenapi apa yang Tuhan sudah putuskan bagi kita. Tujuan Tuhan hari ini yang pertama adalah, yuk kita baca sama-sama. Nomor 1, tujuan Tuhan menata setiap generasi. Yang pertama, 2, 3. 4, identitas. Identitas. Allah nggak mau kita lupa akan identitas kita. Kalau kita tinggal di Tangsel ini, kita punya identitas. Ini ada beberapa anak yang belum. Ada yang 17 tahun ke atas, ada yang punya identitas. Udah punya kan? Apa itu? KTP. KTP isinya apa aja sih? Apa yang dijelaskan di situ? Nomor induk. Takut ketuker. Nama. Tempat tanggal lahir. Ada lagi? Agama. Hobi. Khusus Umi, KTP-nya ada hobi. Ya, jadi ada agama di situ. Kristen. Ditulis di situ. Tapi kenapa agama itu penting di KTP? Sebagai identitas kita, kepercayaan kita apa? Karena bangsa kita memberikan kita kepada kebebasan untuk apa? Memeluk agama yang kita percayai. Makanya agama itu ditulis di KTP. Dunia tidak akan melihat identitas kita melalui KTP. Dunia, teman sekitar kalau kita bergaul, dia nggak tanya tuh agamanya apa. Coba lihat dong KTP-nya. No. Tapi lingkungan kita akan melihat kita. Dunia akan mencela, akan istilahnya apa ya,
bukan cuman mencela, akan nyinyir istilahnya terhadap kita kalau hidup kita dan perbuatan kita tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi jangan sampai kita dengar hari-hari ini kata-kata yang udah lama tuh, yang udah sering banget kita dengar dari zaman dahulu. Disebutnya apa? Ah, dia mah Kristen KTP. Jadi cuman identitasnya aja Kristen, tapi kehidupannya tidak memancarkan bahwa dia hidup dalam firman Tuhan. Ketika kita paham bahwa kita adalah orang Kristen, dalam arti Kristen itu apa sih? Kristen itu pengikut Kristus, pengikut Yesus itu. Jadi artinya kalau kita bilang pengikut, kita mengikuti gayanya, mengikuti gesturnya, gerakannya. Jadi segala sesuatu yang istilahnya kita ikuti itu biasanya akan melekat sama kita juga. Jadi identitas kerajaan Allah kita harus pahami bahwa kita nggak sama dengan dunia, kita cuman sementara. Kehidupan kita yang selanjutnya dan sesungguhnya adalah di dalam kerajaan yang sudah Allah siapkan bagi setiap kita. Jangan lupakan identitas kita. Kita bukan penghuni dunia untuk selamanya. Kalau andaikan selamanya di dunia artinya tidak ada kematian. Yesus nggak perlu mati di atas kayu salib, mencurahkan darahnya dan memecah-mecahkan tubuhnya bagi kita. Karena apa? Karena dia mau kita semua selamat dan bersama-sama dia. Ada amin? Lalu yang kedua, yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Generasi yang tidak kehilangan keselamatan. Kenapa tujuan Tuhan menata generasi saat ini? Karena Tuhan tidak mau kita kehilangan identitas kita. Kita lupa identitas kita. Yang kedua adalah Tuhan tidak ingin kita kehilangan keselamatan. Kalau teman-teman pernah dengar, ada orang meyakini bahwa sekali selamat, tetap selamat. Tapi yang saya pahami bahwa keselamatan itu jika kita tidak kerjakan, keselamatan itu bisa hilang. Itu yang saya percayai. Tuhan memberikan kepada kita satu komunitas. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk cara Tuhan untuk menempatkan kita dalam circle yang berjalan dalam kebenaran firman. Teman-teman sekalian nih dari mana-mana, ada yang tinggal di Pamulang, ada yang tinggal Cisauk, Rawabuntu. Caroline di mana? Muncul. Dari sana sini kiri kanan gitu kan. Tuhan kirim ke sini. Padahal gereja banyak kan. Dekat Muncul aja banyak kok. Cisauk juga banyak. Tapi kenapa Tuhan taruh di tempat ini? Karena Tuhan tahu. Disinilah komunitas yang kalian butuhkan. Tangan Tuhan yang membawa kita jadi satu di tempat ini. Tangan Tuhan yang mengirimkan orang-orang dari berbagai penjuru ke tempat ini. Supaya apa? Kita punya komunitas yang memang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jadi bukan kebetulan Nasti ada di sini. Padahal Nasti kan di kampung jauh ya Nasti. Di mana Nasti? Flores. Tuhan kirim ke tempat ini. Luar biasa kan? Itu karena tangan Tuhan. Bukan kebetulan. Satu-satunya yang sering kali jadi masalah ketika kita ada dalam satu komunitas, itu adalah
cocokkan satu dengan yang lain. Ya, ketika ada slack, ketika sama kiri sama kanan nggak cocok, merasa gue bukan di sini tempatnya. Kayaknya kalau yang di sono mah enak, semuanya enjoy, asyik orangnya. Padahal kalau kita mau pahami, ketika kita enggak di sini terus kita pindah ke sana juga sama, akan jadi enggak seperti apa yang kita lihat. Rumput tetangga lebih hijau kalau istilah emak-emak sekarang. Jadi tetangga tuh lebih baik kelihatannya. Tapi pahamilah bahwa dalam satu komunitas ketika kita ada bentrokan, ada slack, itu adalah bentuk daripada cara Tuhan untuk kita diproses di tempat ini. Ada amin? Makanya kenapa firman Tuhan katakan nih, sebelum segala sesuatu terjadi, firman Tuhan udah datang duluan. Firman Tuhan katakan, ampunilah. Dimulai dari Petrus. Petrus bilang sama Yesus, dia katakan, Yesus, berapa kali aku harus mengampuni orang yang berdosa kepadaku? Apakah 7 kali? Lalu Yesus bilang, tidak. Kenapa Petrus bilang 7 kali? Padahal pada waktu itu lingkungan di sana, orang yang bisa mengampuni orang lain 3 kali aja, itu udah hebat banget. Konteks pada waktu itu, orang yang bisa mengampuni 3 kali aja orang yang salah sama mereka, itu udah luar biasa. Petrus menaruh lebih tinggi standarnya. Mengampuninya 7 kali kah? Tapi Yesus bilang, tidak. 70 kali 7 kali. Berapa tuh teman-teman yang pintar matematika tuh hitung? Berapa kali kita harus mengampuni orang? Berapa kali kita harus mengampuni saudara kita? Berapa kali kita harus mengampuni orang tua kita? Berapa kali kita harus mengampuni orang yang nyakitin kita? Berapa kali kita harus mengampuni orang yang istilahnya membenci kita tanpa alasan? Atau bergosip tentang kita? Berapa kali? Ada yang bisa ngitung? Wah, kalau kebanyakan kan, wah dia bener-bener ya, udah 2 kali loh dia buat salah sama gue, sekali lagi nggak ada ampun, 3 kali standarnya. Tapi firman Tuhan katakan 70 kali 7 kali, teman-teman. Dalam Kejadian 4 ayat 24, di situ ada dalam Kejadian 4 itu ada kisah tentang seorang yang bernama Lamek. Ya, jadi dalam silsilah keturunan Set dan keturunan Kain adalah orang yang membunuh saudaranya ya. Kain adalah orang yang membunuh saudaranya. Jadi dari keturunan Kain ada yang namanya Lamek. Tapi dari keturunan Set pun ada yang namanya Lamek. Bedanya yang satu keturunan ke-7, satu keturunan ke-6. Ya, jadi Lamek dari keturunan Kain ini dia menaruh standarnya lebih tinggi. Ya, dia katakan ketika Kain membunuh saudaranya, Tuhan katakan siapa yang membunuh, siapa yang berbuat jahat akan dihukum 7 kali. Tapi ketika Lamek ada di posisi ketika dia berbuat salah dan berbuat dosa, membunuh orang yang menyakiti dia, membunuh orang yang istilahnya memukul dia, menyakiti dia, dia katakan hukumannya 70 kali. Jadi dia menaruh standar balas dendam di atas dasar sakit hatinya. Dia bangga pada waktu itu bahwa dia bisa berbuat dosa. Jadi enggak ada sama sekali belas kasihan, enggak ada sama sekali istilahnya mengampuni orang. Siapa yang berperkara sama dia akan dibalaskan 70 kali. Apakah hal-hal yang demikian hari-hari ini kita bisa lihat dalam kehidupan kita? Apakah kita membalas kejahatan dengan kejahatan?
Apakah kita membalas orang yang menyakiti kita dengan kita menyakiti orang itu? Jadi Tuhan mencari orang-orang yang hatinya sama Dia. Ketika kita tahu, kita paham bahwa hati kita sama Dia, kita akan tahu bagaimana Tuhan memandang kita. Ayo lakukan firman, melepaskan pengampunan, tetap stay dalam komunitas apapun yang terjadi, karena kita harus pahami bahwa pembentukan Tuhan di tempat kita ini untuk apa? Untuk mendewasakan kita, untuk mempersiapkan kita bagi generasi selanjutnya. Nih adik-adik sekolah minggu, ya tahun depan pasti udah ada yang naik lagi nih ke sini, udah ada yang naik youth lagi. Mereka akan melihat, mereka akan banyak belajar daripada kakak-kakaknya di tempat ini. Jadi kalau kita udah paham bahwa kita harus menjadi teladan bagi adik-adik kita, generasi yang berikutnya, kita transfer tuh. Transfer kasih, transfer pengampunan, transfer teladan. Ada amin? Yuk kita lanjut yang ketiga. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Setiap ya, gaya hidup, tuntutan dunia, perkembangan teknologi membuat kita berasa bergerak begitu cepat. Ya, tanpa saya sadar, ya beberapa waktu lalu ketika saya kuliah itu ada yang namanya ChatGPT. Ketika dibacain sama dosen, itu kalau kita setel, dia bisa ngetik sendiri. Wow, keren. Saya diajarin sama Umi. Jadi terangkan, itu dia bisa ngetik sendiri dengan kita setel itu. Wow, keren. Padahal saya harus mencatat buru-buru kalau enggak ketinggalan. Terus apa lagi? Sekarang mudah banget. Mau khotbah aja, teman-teman bisa khotbah loh. Beneran. Semua bisa khotbah. Pakai apa? ChatGPT. Sebegitu istilahnya mudahnya sekarang. Tidak perlu bergumul untuk bisa khotbah. Ketika di situ muncul tuh mau ketik tentang apa. Begitu luar biasanya perkembangan teknologi. Begitu luar biasanya perkembangan di berbagai daerah, berbagai negara. Berlomba-lomba. TikTok, ya, Facebook, apapun sekarang bisa diupload, bisa dilihat oleh seluruh dunia. Tapi satu hal, semua perkembangan, semua perubahan dunia enggak pernah cukup mampu untuk membuat Tuhan berhenti untuk memberikan anugerahnya kepada setiap kita. Mau sebegitu canggih apapun, ya istilahnya bikin tank besar, kalau ada perang kita bersembunyi segala macam, bisa. Mampu manusia kerjakan, tapi yang namanya anugerah dan kasih daripada Tuhan itu nggak akan pernah mampu dibatasi oleh apapun. Seperti halnya Daud, ya, seperti halnya Daud. Kita harus pahami bahwa kasih dan anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kita itu bentuknya adalah sesuatu yang real. Jadi tadi pujian katakan sempurna. Ada Daud, hari-hari di mana dia menjadi seorang raja. Ya. Tipis-tipis melakukan sesuatu. Dia tipis-tipis jalan di sotoh kerajaannya, sotoh istananya. Padahal harusnya dia pergi berperang. Tapi dia tipis-tipis cuma jalan leha-leha di atas sotoh. Tapi apa hasilnya? Dia berdosa, jatuh ke dalam dosa. Ada satu tokoh lagi, Yakub, ya, karena dia punya niat hati ingin seperti posisi kakaknya, hak kesulungan, tipis-tipis dia nipu Esau dengan bulu di tangannya. Supaya apa? Supaya papanya tahu nih, yakin kalau ini adalah kakaknya. Kesannya biasa, melakukannya biasa, tipis-tipis aja gitu. Tapi akibatnya
Dia sendiri merasa bersalah dan dia lari karena takut dengan kakaknya. Jadi seringkali dalam kehidupan kita sering coba-coba tipis-tipis nih. Ya, mencoba tipis-tipis. Untuk apa? Kan sesuatu yang dibilang coba-coba. Oh, temen yang ngerokok. Lu gak coba gak keren. Cobalah. Gitu kan? Tipis-tipis sih. Cuman sekali dua kali. Tapi sesuatu yang tipis-tipis itu berakibat loh ke depannya. Tipis, terus tambahin tipis lagi, lama-lama saru kan? Tapi hari ini firman Tuhan katakan, banyak anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Firman ini datang saat ini bukan karena siapa-siapa, tapi karena Tuhan mau setiap kita nih, generasi saat ini nih, dipersiapkan, ditata sama Tuhan untuk sesuatu yang besar di depan. Ada amin? Ketika kita lemah, ketika kita ngerasa gak ada apa-apa, baik-baik aja semua. Biasanya si iblis gampang masuk tuh. Gampang banget nyuri, istilahnya celah sedikit aja dia gampang curi. Untuk apa? Untuk dia masuk. Untuk mengendalikan fokus kita. Supaya kita apa? Enggak fokus sama dia. Fokus sama diri kita. Enggak fokus sama tapi kebenaran dunia. Enggak fokus kepada firman-Nya, tapi kepada kebutuhan kita diterima oleh lingkungan. Jadi hal-hal yang seperti itu seringkali mengalihkan kita, teman-teman, tanpa kita sadar. Makanya hari-hari ini benar-benar yakini bahwa kita bukan orang dunia, bukan berasal dari dunia. Kita hanya singgah. Identitas kita adalah di kekekalan sebagai anak-anak Allah. Lalu bukan saja identitas, tapi kita juga adalah orang-orang yang menerima keselamatan, bukan sekali selamat tetap selamat, tapi keselamatan yang kita kerjakan adalah bagian kita sampai akhir. Kita bisa menjadi saksi, kita bisa jadi teladan bagi adik-adik kita, bagi generasi nantinya. Bukan cukup sampai di kita, tapi generasi selanjutnya. Lalu yang ketiga, kita juga menjadi generasi-generasi yang terus menerima anugerah dan kasih daripada Tuhan. Jadi anugerah itu cukup tersedia banyak dari zaman bahela, dari generasi-generasi sebelumnya. Anugerah dan kasih Tuhan terus, sampai hari ini pun masih terus. Tapi selanjutnya pun Tuhan masih menyediakan banyak kasih dan anugerah. Cuman Tuhan butuh orang-orangnya yang dia dapati hatinya berkenan kepada Tuhan. Ada amin? Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Di mana setiap anak-anak-Mu di tempat ini, kami percaya Tuhan, mereka bukan saja datang beribadah, mereka bukan saja menjadi pribadi-pribadi yang percaya Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi mereka adalah anak-anak yang Tuhan persiapkan untuk masa yang akan datang. Mereka akan menjadi besar Tuhan, mereka akan menjadi kepala dan bukan ekor, mereka akan terus melangkah dalam kebenaran Tuhan. Materaikan kebenaran firman-Mu bagi setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Mereka terus melangkah, mereka terus berproses, tapi ada tangan Tuhan yang perkasa itu yang menolong mereka, memampukan mereka. Mereka mengerti bahwa identitas mereka siapa di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Mereka tidak akan pernah mengabaikan keselamatan yang mereka terima daripada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk karya keselamatan yang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh menerima Engkau, kami boleh menerima keselamatan, kami boleh menerima anugerah, kami boleh menerima kasih yang tidak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Tidak ada yang terlewat malam hari ini Tuhan. Setiap kami menerima anugerah itu, setiap kami menerima berkat yang sama daripada Tuhan. Terima kasih Bapak.
dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Cek. Oke, terima kasih Bu Junkean buat firman-Nya. Kita akan persiapkan persembahan kita. Kita siapkan persembahan kita dan kita berdoa. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu dalam kehidupan kami, dan juga kami sebentar memberikan persembahan. Berkati persembahan kami biar menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, ucap syukur, haleluya. Amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Indahnya pelangi, cerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang berpegang. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau tak setia, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan sudahi ibadah kita dengan doa berkat dari Pak Cicing. Junkian yang telah menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih juga untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang telah melayani pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, ibadah kita akan kita akhiri. Kita mau berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kembali kami datang ke tata Tuhan yang kudus. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih-Mu. Ini kami boleh ada, bahkan setiap firman-Mu juga Tuhan pada malam hari ini yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Apa yang Dia sampaikan, yang Tuhan pakai dimanapun Dia berada Tuhan. Terutama juga Tuhan untuk anak-anak Yud pada malam hari ini Tuhan. Tuhan ungkapkan Tuhan sebagai generasi bagaimana mereka akan melakukan kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Berkati pekerjaan pelayanan hamba-Mu Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan. Kami percaya Tuhan banyak berkat-berkat yang disampaikan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, terutama Tuhan. Berkati pekerjaannya, rumah tangganya, bahkan setiap anak-anak mereka Tuhan, bahkan setiap kesehatan secara jasmani mereka semua Tuhan. Bahkan setiap kebutuhan Tuhan, kami percaya Tuhan menyediakan yang terbaik. Berkati juga Tuhan anak-anak-Mu yang hadir pada malam hari ini Tuhan, bakal yang tidak sempat hadir dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan berkat yang sama mereka terima juga daripada Engkau Tuhan. Biar semuanya Tuhan kami percaya sepenuhnya di dalam tangan penyertaan Tuhan dalam keseharian mereka, baik di dalam studi, di dalam apapun yang mereka lakukan Tuhan. Biar mereka berseiring sejalan dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya Tuhan, ibadah pada malam hari ini di dalam tangan-Mu. Anak-anakku, ibadah pada malam hari ini telah selesai. Mari kita angkat tangan, kita terima berkat Tuhan. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa yang senantiasa terus mengalir di dalam setiap kehidupan kita.
apapun yang Tuhan percayakan di dalam setiap pribadi lepas pribadi, lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Nanti dalam berkat cinta kasih dari Tuhan Yesus, sehingga kita bisa mengasihi Tuhan lebih lagi, melewati kita mengasihi sesama kita di dalam setiap kehidupan keseharian kita. Dan terimalah berkat, damai sejahtera dan sukacita senantiasa dalam kehidupan kita. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang memampukan kita untuk menjalankan keseharian kita, sehingga Tuhan memberikan kita hikmat, marifat yang datang daripadanya, dan sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam setiap perjalanan hidup kita. Kita terima berkat ini dari sekarang sampai Maranatha tiba, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.